Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video kali ini Miss akan berikan beberapa soal lagi ya tentang limas. Berikut pembahasannya juga. Nah, soal-soal di sini Miss ambilkan dari soal yang pernah keluar di ujian nasional serta ujian akhir lainnya ya, seperti ujian akhir sekolah, lalu ujian semester gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu kalian kalau dikasih tugas sama guru, lalu mau ulangan gitu. Jadi dengan menyimak contoh-contoh soal ini nanti kalian lebih mudah memahami tentang limas ini. Simak baik-baik ya. Kerangka model limas TABCD dengan alas berbentuk persegi panjang terbuat dari kawat dengan panjang AB-nya 16, BC 12, dan garis tinggi TP-nya 24. Panjang kawat yang diperlukan untuk membuat kerangka itu adalah, kita coba bikin dulu nih ya, limasnya tuh kayak gimana sih, maksudnya mana sih yang AB, mana yang BC, mana yang TP gitu. Nah ini limas yang alasnya persegi panjang. Ini T, ini A, B, C, D. AB 16, BC-nya 12. Garis tinggi TP, nah tinggi itu kan berarti gini ya. Ini P-nya itu 24. Nah yang namanya kerangka berarti kan jumlah panjang rusuknya, sehingga kita harus tahu TA-nya berapa, TB-nya berapa, TC-nya berapa, TD-nya berapa gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus cari deh. Pakai apa? Bisa pakai Pitagoras. Nah, ini kasih titik bantu. Di sini misalkan O. Nah, kita cari dulu TO. TO-nya berapa? Nah, Miss pindahkan di sini biar kelihatan lebih enak ya. Nah, ini adalah P, ini O, ini T. Ini tadi 24, nah PO berarti setengah dari AB, berarti ini 8. 8 lalu 24, nah ini nggak ada triplenya ya, nggak ada triplenya, jadi 8, 24, ini kita cari dulu TO-nya berapa, pakai Pitagoras. Ya, TO-nya berarti adalah akar dari 24 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sama dengan akar 576 ditambah 64. Sama dengan akar dari 640 ya, 640. Dah TO-nya. Nah, lalu dari TO ini kita bisa Pitagoras lagi nih. Gambarkan di sini ya. Ini T, ini O, ini C. TO-nya tadi akar 640. OC-nya itu adalah separuh dari 12, berarti 6. Nah, TC-nya inilah yang mau kita cari. Nah, berarti TC adalah akar dari langsung akar 640 dikuadratin ditambah 6 kuadrat. Nah, 6 kuadrat. Jadi akar dari 676. Akar dari 676 adalah 26 ya, 26. TC ini adalah rusuk tegaknya. Nah, maka jumlah panjang kawat yang diperlukan itu adalah jumlah panjang rusuknya. Jumlah panjang rusuknya itu terdiri dari rusuk alas dengan rusuk tegak. Nah, rusuk alasnya itu adalah berarti keliling dari si alasnya. Maka 2 dikali 12 tambah 16. Ditambah rusuk tegaknya. Rusuk tegaknya ada 4. Berarti 4 dikali berapa tadi? 26. Berarti 2 dikali 28 ditambah 26 kali 4, 52 jadi 104. 2 kali 28, 56. 56 tambah 104 sama dengan 160. Satuannya sentimeter. Gitu ya. Jadi ini agak panjang, cuman
Intinya mah dari unsur limas ya, kita ingat bahwa rusuknya itu terdiri atas rusuk alas dan rusuk tegak. Lalu kita analisa dah alasnya bentuknya apa. Nah, kita jumlahkan. Rusuk tegaknya caranya gimana? Nah, ini konsep Pitagoras, materinya udah lewat ya. Jadi harusnya sudah dikuasai, bisa. Ya, jadi ini tidak susah, cuman butuh pemahaman soalnya. Maksudnya yang mana sih gitu. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan. Sebuah limas yang alasnya berbentuk persegi mempunyai luas alas 100 dan tingginya 12. Luas seluruh permukaan limas adalah, nah, alasnya persegi. Nah, Miss gambarkan dulu nih biar kebayang lagi ya. Ini adalah limasnya. Alasnya persegi 100 cm, maka sisinya akar 100. Sisinya adalah 10. Oh, berarti di sini 10, sini 10. Tinggi limasnya itu 12. 12 segini nih. Kita bisa cari tinggi sisi tegaknya. Nah, Miss gambarkan di sini ya. Ini adalah tinggi segitiganya ya. Ini 5 separohnya. Ini 12. Triple Pitagoras 5, 12 sama dengan 13. Oh, ternyata tinggi segitiganya adalah 13 cm. Luas limas adalah luas alas ditambah luas sisi tegak. Alasnya bentuknya persegi, maka 10 kali 10. Sisi tegaknya karena alasnya persegi, maka segitiganya itu sama semua besarnya. Ada 4, maka 4 dikali alasnya tadi 10. Tingginya 13 dibagi 2. Nah, sama dengan 100 ditambah ini coret-coret 2. 2 kali 13, 26 kali 10, 260. Sama dengan 360. Satuannya cm persegi. Gitu. Gampang ya? Gampang. Nah, jadi kalau limas itu tantangannya di sini. Kita harus mencari, kalau luas ya, luas limas, kita harus mencari tinggi sisi tegaknya. Nah, ini biasanya berhubungan dengan Pitagoras. Ada yang bisa pakai triple, ada yang pakai rumus seperti soal sebelumnya tadi. Tapi intinya mah mudah aja ya. Pokoknya kalian harus menanamkan pada pikiran kalian bahwa ini gampang. Kalau kalian belum apa-apa udah bilang susah, ntar susah beneran. Jadi lebih baik kalian bilang ini gampang, saya bisa gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Diketahui sebuah limas TABCD memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisinya 10. Jika panjang rusuk-rusuk tegaknya 13, luas permukaan limas tersebut adalah, nah, gambarkan lagi. Pokoknya kalau ada gambarnya itu lebih bisa ngebayangin ya. Maksudnya yang mana gitu. Oke. Walaupun oret-oretan dah. Nah, panjang sisinya 10, berarti ini 10, ini 10. Rusuk tegaknya 13, nah yang ini 13. Nah, Miss gambarkan aja ya, biar kebayang. Nah, ini 13. Nah, ini berarti 5 separohnya nih. Jadi Miss gambarkan ini ya. Ini 5. Nah, ini adalah tinggi segitiganya nih. Ini yang kita cari. Tinggi segitiganya berapa? Oh, triple Pitagoras lagi. Maka tinggi segitiganya adalah 12. Luas limas itu adalah luas alas ditambah keliling alas kali kok ini. Ngaco dah. Luas alas ditambah luas sisi tegak. Ini lagi ngomongin limas kan. Luas alas ditambah luas sisi tegak. Luas alasnya bentuknya persegi. Berarti 10 kali 10. Karena alasnya persegi, maka sisi tegaknya itu ukurannya sama semua. Ada 4 segitiga, maka 4 dikali luas segitiganya. Alasnya 10, tingginya tadi 12 dibagi 2. 100 ditambah, nah ini coret-coret 2. 2 kali 12, 24. 240. 100 ditambah 240 adalah 340 cm persegi. Gitu.
atau gampang lah ya, ini mirip-mirip sama yang sebelumnya, cuman ini yang tadi diketahui tinggi, yang ini diketahuinya rusuk tegaknya lebih mudah ya, karena langsung aja 1 kali Pitagoras. Oke, lanjut ya. Suatu limas alasnya persegi, panjang sisinya 18. Sisi tegak limas tersebut punya tinggi 15. Volume limasnya berapa? Nah, kita gambar lagi. Pokoknya biar ngebayangin, kalau nggak gambar juga nggak masalah. Cuman biar lebih ketahuan aja maksudnya yang mana gitu. Nah, ini limasnya ya. Tingginya 15. Nah, ini 15 nih tinggi. Panjang sisinya 18. Nah, yang namanya volume itu, sisi tegaknya 15 ya, bukan tinggi limasnya. Nah, sisi tegak limasnya punya tinggi, berarti 15-nya tuh yang ini nih. Nah, ini 15. Maka kita harus cari dulu tingginya, tinggi limas. Gambarkan di luar sini. Ini 15, ini separuh dari 18, berarti 9. Ini adalah tinggi limas. Tinggi limasnya triple Pitagoras ya. 9, 15, temennya berapa? Kita bagi 3. Ini 3, ini 5, ini 4. Balikin lagi ke atas, kali 3. Berarti tinggi limasnya adalah 12. Nah, volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Nah, jadi hati-hati nih, ntar kalian asal main tinggi aja, tinggi yang 15 dijadiin tinggi limas ya. Jadi mesti hati-hati. Nah, ini 1/3 kali luas alas. Luas alasnya persegi. Berarti 18 kali 18. Dikali tinggi limasnya tadi 12. Coret-coret 4. 18 kali 18, 324 dikali 4. Berarti 16, 1, 9, 12. 1296. Satuannya apa? Satuannya sentimeter kubik. Gitu. Ya, jadi inilah gunanya gambar. Kalau gambar itu jadi bisa kebayang gitu ya. Kebayang apa yang harus kita cari. Kalau cuma nulis-nulis diketahuinya, khawatir salah. Ya, khawatir nggak teliti. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan. Sebuah limas segi 4 tingginya 0,7 desimeter dan alasnya berbentuk persegi dengan sisi 1,2 meter. Volume limas. Nah, ini udah enak, udah diketahui tingginya, lalu alasnya persegi. Nah, tinggal satuannya aja nih yang beda-beda, maka harus kita samakan dulu. Enaknya pakai apa? Nah, supaya nggak koma-koma, kita bisa pakai di bawahnya desimeter. Nah, di bawahnya desimeter apa? Sentimeter. Nah, kita tulis aja dulu nih. Tingginya 0,7 desimeter. Nah, jadiin senti, jadi 7 sentimeter. Sisi perseginya itu 1,2 meter. Kalau mau dijadikan senti, berarti dikali 100, jadinya 120 cm. Jadi nggak koma-komaan. Nah, volume limas itu adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi limasnya. Berarti 1/3 dikali luas alas, persegi tadi ya, 120 kali 120. Dikali tinggi limasnya 7. Nah, ini boleh coret-coret 4. 4 kali 12, 48. Dikali 7. 7 kali 8, 6, 5, 6, 28, tambah 5, 33. 33.600 cm persegi, kubik. Ya, volume. Ini dalam sentimeter. Kalau mau dijadiin meter gimana? Oh, berarti dibaginya banyak nih koma-komaan ya. Karena dia naik 2 tangga, berarti dibagi 10.000. Nah, berarti sama dengan, kalau mau jadi meter ya, 0, berarti dibagi
Nolnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 0,0 ya. 0,0336. Ini kalau mau meter per kubik. Kalau mau jadi desimeter ya berarti 3,6 desimeter kubik. Nah, ini karena ini soalnya pilihan ganda, nanti tinggal dilihat aja di pilihan gandanya dia maunya satuan apa gitu ya, karena ini ambilnya dari soal UN. Oke, mudah ya, kalau ini tinggal masukin aja. Nomor berikutnya. Sebuah limas mempunyai alas berbentuk persegi. Keliling alas limasnya 96, sedangkan tingginya 16. Luas seluruh permukaan limas. Nah, kita gambar limas persegi ya. Oke, ini keliling alas limas 96. Kalau persegi berarti kan keliling itu 4S ya. 4S-nya 96. Maka S-nya 96 dibagi 4 sama dengan 24. Oh, berarti ini 24, ini juga 24. Tinggi limasnya itu 16. Nah, ini tingginya 16. Kalau luas permukaan kan kita harus punya luas alas sama luas sisi tegak. Nah, maka kita harus tahu dulu ini segini berapa. Nah, Miss keluarkan ya. Nih. Ini 16. Ini setengah dari 24, 12. Nah, ini adalah tinggi segitiganya. Pakai triple nih, bisa 16, 12, berapa? Dibagi berapa? Bagi 4. Ini 4, 3, temennya 5. Ini kita kali 4 sama dengan 20. Berarti tinggi segitiganya 20. Bisa deh kita hitung. Luasnya adalah luas alas ditambah luas sisi tegak. Luas alasnya persegi, berarti 24 kali 24. Sisi tegak, karena alasnya persegi, maka sisi tegaknya sama semua. Berarti 4 dikali luas segitiga. Alasnya 24, tingginya tadi 20 ya. Ini 20. Dibagi 2. 24 kali 24, 576. Ditambah, ini coret-coret, 24 kali 4, 96, jadi 960. Ini ditambahin 6, 13, 1, 15. 1536. Satuannya cm persegi. Nah, gitu ya. Jadi rata-rata kalau kita nyari limas, baik luas maupun volume, itu pasti hubungannya sama segitiga siku-siku. Entah itu nyari rusuk tegak, entah itu nyari tinggi sisi tegaknya, entah itu nyari tinggi limasnya. Nah, maka konsep si Pythagoras ini mesti mantap ya. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya ya. Diketahui limas tegak dengan alas persegi. Panjang sisi alas limas 12 dm, tinggi limasnya 8 dm. Tinggi segitiganya adalah, nah berarti tinggi sisi tegaknya nih. Ya, wah ini mah gampang nih, nggak pakai luas, nggak pakai volume. Dari tadi kita udah lancar bikin begininya ya. Nah, gambarkan lagi. Alasnya 12, berarti ini 12, tingginya 8. Nah, tinggi segitiganya yang ini. Ini keluarkan nih. Ini 8, berarti ini 6 ya. Separuhnya dari 12. Ini adalah tinggi segitiganya. Triple lagi nih, 8, 6 berapa? Nah, kita bagi 2. Ini 4, 3, temennya 5. Balikin ke sini, kali 2, 10. Maka tinggi segitiganya adalah 10 desimeter. Tuh, gampang ya. Jadi kalau ini lancar, ngitung luas sama volume mah gampang ya. Rumus kalian sudah hafal. Oke, kita lanjutkan. Pada kubus ABCDEFGH, T adalah titik potong diagonal-diagonal EFGH. Nah, kita gambar dulu nih kubus. Kubus itu sama small ya sisinya ya. Nah, ini jangan hiraukan gambar Miss yang berantakan.
Nah, ini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, T adalah titik potong diagonal E, F, G, H. Diagonal E, F, G, H. E, F, G, H. Nah, ini berarti ini diagonalnya E, F sama G, H. Nah, ini T-nya di sini. Nah, berarti rusuk kubusnya 24. Nah, 24, 24, 24. Nah, limasnya berarti gini ya. Nah, gitu. Maka dari sini kita tahu ukuran limasnya berapa. Ukurannya itu adalah alasnya persegi ya, alas persegi yang sisinya adalah 24. Lalu tinggi limasnya ya sama kayak tinggi si kubus, yaitu 24 juga. Maka volume limasnya adalah, rumusnya apa? 1/3 kali luas alas kali tingginya. Udah tinggal kita hitung, 1/3 kali 24 kali 24 kali 24. Coret 8. 24 kali 24, 24, 5, 7, 6 dikali 8. 8 kali 6, 48, 4, 5, 6 tambah 4, 66. 46. 4.608 cm kubik gitu ya. Jadi karena mentok-mentok semua, si limasnya itu berimpit alasnya sama kubus, maka ukurannya sama kayak kubus gitu. Gampang lah ini ya. Lanjutkan. Luas alas suatu limas sama dengan luas alas suatu kubus. Tinggi limas sama dengan 1/3 tinggi kubus. Perbandingan volume limas dan kubus adalah volume limas banding volume kubus. Volume limas rumusnya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Kalau kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi. Nah, ini karena katanya luas alas limas sama dengan kubus, maka kita anggap aja nih sisi kubus itu sama dengan A gitu ya. Nah, berarti alasnya limas juga A juga. Nah, lalu tinggi limas itu adalah 1/3 tinggi kubus, berarti 1/3 A. Nah, perbandingan volumenya gimana? Kita masukin aja nih angka-angkanya. Berarti 1/3 dikali luas alasnya berarti tetap A kali A. Tinggi limasnya 1/3 A. Per ini A kali A kali A. Nah, coret. Berarti sama dengan 1/9 banding 1. Atau 1 banding 9. Maka volume limas banding volume kubus sama dengan 1 banding 9. Oke, gampang ya, jadi nggak usah nyari satu-satu. Perbandingan, namanya perbandingan mah kita bandingkan dulu rumusnya. Kita masukkan informasinya, dapat deh. Jadi nggak usah repot-repot. Oke, coba satu soal lagi ya. Limas TABCD dengan alas ABCD berbentuk persegi, AB-nya 12. Volume limasnya 384. Luas permukaan limasnya sama dengan, ini agak panjang nih. Ya, gambarkan dulu limasnya. Ini limas. Oke. Alasnya persegi, ini 12. Kita cari tingginya dulu. Dapat dari mana? Kita punya volume. Volumenya kan 1/3 kali luas alas kali tingginya nih. Nah, berarti 1/3 kali 12 kali 12 kali tingginya itu sama dengan 384. Coret 4. Maka T-nya adalah 384 dibagi 4 kali 12, 48. Berarti tingginya adalah 6. Nah, ini tulis di sini 6 ya. Nah, kalau luas permukaan limas, maka kita harus tahu tinggi sisi tegaknya. Nah, seret. Gitu. Nah, ini Miss ituin lagi ya, Miss bikin lagi.
Ini tingginya adalah 6, kok 6 sih? 8, sorry. Ini 8 ya, 384 bagi 48 itu 8. Oke, ini 8. Ini 8, 12 bagi 2, 6, 6, 8, 10. Nah, 10 ini adalah tinggi segitiganya. Nah, luas permukaan limas adalah luas alas ditambah luas sisi tegak. Alasnya persegi berarti 12 kali 12 ditambah. Karena alasnya persegi maka sisi tegaknya semuanya ukurannya sama. Ada 4 dikali luas segitiganya. Luas segitiganya adalah alasnya 12, tingginya 10 per 2. Ini 12 kali 12, 144, ditambah dicoret-coret 2, 2 kali 12, 24, 240. Jadi 384 cm persegi. Oh iya, dapat 10 dari mana tadi? Pakai triple ya. 6, 8, temennya berapa? Bagi 2. Bagi 2, ini 3, 4, 5. Nah, ini kali 2. Sama dengan 10. Gitu. Ya mudah ya, jadi ini tahapannya sedikit lebih panjang karena yang diketahui volume. Volumenya emang buat apa? Kita harus cari tinggi. Tingginya buat apa? Nyari tinggi sisi tegak. Tinggi sisi tegak untuk apa? Untuk nyari luas sisi tegak. Luas sisi tegak untuk apa? Ya karena luas permukaan limas kan jumlah seluruh sisinya. Nah, jadi kita harus tambahkan nanti alasnya ditambah sisi tegaknya. Gitu ya. Jadi tiap soal tuh pasti muternya di situ-situ aja. Kalau kalian banyak berlatih, banyak mencoba berbagai variasi soal, Miss yakin nggak ada masalah nanti. Mau gurunya ngasih soal model apa atau nanti di ujiannya nanti soalnya kayak gimana, insya Allah kalian bisa kerjakan dengan baik. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sukses buat kalian semua. Kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya.